Ya. Kayak gitu. Tapi juga jangan dijes-jesin juga kali. Enggak juga. Ya kan sayang juga lah, juara 1 duitnya lumayan. Iya benar. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Garasi 90. Terima kasih buat teman-teman Garasi 90 yang udah mengizinkan gua numpang tempatnya buat ngobrol di sini sama Bang Jun. Melanjutkan apa yang kemarin udah sempat kita bahas, brother. Ya. Terkait pendaftaran. Pendaftaran alhamdulillah sudah full. Alhamdulillah udah full. Jadi 22 kelas kali 32 peserta itu totalnya 726 kalau nggak salah dah. 32 kali 22 704. Oke, 704 ini terbagi dalam 22 kelas. Itu di luar dari Latber Harley. Kan rencananya juga nanti akan ada Latber Harley. Kalau dari schedule sih kayaknya mungkin sekitar 1 sampai 2 jam deh maksimal deh. Pagi lah dia. Pagi. Nah, itu hanya di hari Minggu. Setahu gue itu hanya di hari Minggu. Ya dia San Mori lah. Ya. Nah, lalu masuk ke sesi berikutnya adalah setelah masuk semua. Oh, tapi sebelumnya mohon maaf buat teman-teman yang belum kebagian karena kemarin iya benar. Kemarin itu ketika dibuka itu memang dalam yang waktu bersamaan, setahu gua itu dari data itu mungkin sekitar hampir 10.000 benar orang yang masuk ke dalam satu server, satu aplikasi. Nah itu luar biasa, sampai mantap. Padahal kita butuhnya kuotanya cuma 704 gitu kan, ya. Yang datang itu sampai hampir 10 ribuan dan itu bikin PR sedikit buat teman-teman admin yang ngurusin rekor gitu, karena dia dibuka dari berbagai macam source transferan, selisih detik aja itu tuh udah ngaruh banget. Betul. Gitu, jadi ada yang ketekan gitu tuh. Atur juga banyak teman-teman yang transfernya itu nggak sesuai nominal. Wah itu dia, itu PR banget itu kemarin. Ini sih dibilang pembelajaran, bukan pembelajaran lah ya. Dibilangnya memang itu metodenya kayak gitu, aturannya kayak gitu. Kalau teman-teman nggak sesuai nominal, itu di cancel. Ya kan ada kode numerik tuh, misalkan 100.100.112. Nah kalau teman-teman kan taunya kan pendaftaran 100.000. Ketika teman-teman cuma transfer 112-nya nggak ngikut tuh di transferan, itu akhirnya nggak ke daftar ke dalam sistem. Nggak kedetek, nggak kebaca di sistem. Sementara teman-teman ngerasa, gue udah transfer kok dengan nominal yang tertera di pendaftaran kan RP 100.000 gitu. Bener, banyak terjadi lah itu. Nah ya itu yang membuat salah satu kendala juga, jadi akhirnya transfer double, sampai akhirnya gue di DM juga, bang ini gue gimana? Kalau masih lo mau ngikut, saat itu gue nggak tahu, lupa tuh siapa gitu. Lu transfer dulu kawan, yang numeriknya itu juga diikutin. Kan lu numerik berapa? 173, yaudah 100, 173. Yang sisanya itu, yang salah transfernya itu di awal, itu nanti di-refund. Pada saat daftar ulang. Bener, itu bisa ngubungin langsung orang Indorekor. Bawa buktinya, jangan lupa. Bawa buktinya, kayak gitu. Nah, kan banyak kejadian itu bahasanya di cancel ya, karena emang nggak kedetek, nggak kebaca, karena kodenya yang belakangnya itu nggak dikirim nominalnya gitu kan, nggak ditransfer, transfernya bulat 100.000. Nah akhirnya dibilangnya itu dibatalin, jadi kayak mesti daftar ulang kayak gitu. Transfer lagi, kayak mesti transfer lagi? Kayaknya mesti harus daftar ulang deh. Kemarin kayak gitu kejadian yang Erwan ngomong kayak gitu, harus daftar lagi, daftar di cancel, dan gitu transfer itu ada waktunya sejam. Iya benar. Lebih dari sejam itu sama aja angus, kayak daftar ulang lagi. Makanya sebenarnya bukannya sistemnya ribet, sebenarnya sih mudah gitu. Cuman mungkin teman-teman belum terbiasa. Itu sih tepatnya lebih belum terbiasa. Dan sebagian teman-temannya udah ngerti tuh lancar-lancar aja sih. Lancar aja. Dia pengalaman dari event sebelumnya yang anniversary. Iya kayak gitu. Itu sih sebenarnya sayang banget ya. Ada yang sampai 2, ada yang sampai 3 juga. Bener. Aman aja gitu. Aman aja, banyak kok teman-teman, maksudnya teman-teman saya lah terutama. Kelasnya beda-beda lagi, ada kelas ini gitu kan, yang ini ikut satu gitu kan. Ada beberapa juga komplain, bang ini nggak bisa digerakin aplikasinya, nggak gerak gitu segala macam. Ya memang karena banyak yang ngebuka gitu kan. Terus ada juga yang laporan, alhamdulillah bang lancar, ada masalah gitu. Jadi masing-masing ceritanya punya cerita masing-masing gitu maksudnya, kayak gitu. Jadi nggak semuanya gitu. Ya apa ya? Buat pelajaran ke depan sih sebenarnya. Buat pelajaran ke depan. Mungkin juga
buat update-nya Indo Record juga ya. Ya, terima kasih buat masukannya sih sebenarnya. Iya. Untuk pengembangan gitu. aplikasinya juga. Aplikasinya bener kayak gitu. Kan juga ada dia minta untuk nge-rate kan. Kita memberikan rate gitu. Jangan lupa kasih bintang 5 untuk Rekor. Biar mereka juga berkembang gitu untuk ngembangin aplikasinya itu. Supaya kita besok make tuh nyaman. Lalu pendaftaran sudah 32 peserta, selamat buat teman-teman yang bisa berhasil daftar gitu. Setelah ada war kemarin tiket tuh selama kalau nggak salah mungkin sekitar 30 jam itu udah full deh. Kurang lebih 2 hari lah. 2 hari. 2 hari baru 48 full. 48 jam lah ya. Iya. 48 jam itu Udah sudah full. Yang akhirnya menghantarkan ke yang berikutnya adalah tata cara balap. Oh ya, peraturan Balap. Kalau buat teman-teman yang kemarin mungkin sudah mengikuti street race, itu sudah sama kan? Ada yang berubah, Bang? Sama aja, nggak ada yang dirubah kok. Dari poin yang kemarin tuh nggak ada yang dirubah. Ya, yang pertama adalah apa, Bang? Setiap peserta wajib mengikuti proses briefing. Jangan lupa nanti di di aplikasi Rekor itu ada rundown. Rundown, betul. Jadi teman-teman juga diharapkan tertib dengan rundown. Betul. Karena briefing peserta itu wajib. Mungkin takutnya ada info susulan yang belum tersampaikan melalui konten ini atau melalui daftar ulang bisa disampaikan di briefing peserta itu. Peserta, betul. Tapi sih biasanya sih nggak ada. Cuman lebih ke kondisional kalau kayak saat itu. Misal ini kondisinya entah hujan, entah Benar. mau dilanjutkan atau enggak, seperti apa tata cara segala macamnya itu bisa di situ gitu. Itu poin pertama. Lalu yang kedua? Yang kedua, peserta wajib daftar ulang pengambilan nomor start dan stiker atau scrutineering. Nah, itu rencananya infonya ini sih pemberitahuan itu akan diinfokan dari teman-teman panitia itu jam 8 malam. Jam 8 malam. Jam 8 malam. Di Indo Record itu ada nanti Aplikasi. sekedar bocoran aja. Nanti rencananya kalau memang tidak ada perubahan untuk daftar ulang itu pengambilan nomor start sama stiker scrut sama nanti ada ID card. ID per satu pendaftaran nomor itu dapat satu ID peserta. Pit crew. Pit ya. Biasanya sih itu buat manajer lah ya. Buat karena manajer. dia yang buat warawiri apa segala macam. Jadi salah satu fungsinya itu katakanlah all access lah. Bisa sampai dengan di waiting zone begitu. Ya. Si kartu peserta itu gitu. Itu nanti ngambilnya di Ohlins. Olin di Cikini, Jalan Raya Cikini di deket IKJ itu di deket apa namanya? Stasiun kereta lah sebelum ya. stasiun Cikini. Kalau dari arah Patung Patani. Ya. Itu di searching aja Ohlins. Ada gitu. mapnya di Google ya. Searching aja di Google. Itu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Potong sholat Jumat paling ya. Ya, potong sholat Jumat. Hari Jumat ya? Ya. Oh, hari Jumat benar. Kalau nggak bisa, misalkan nggak bisa nih teman-teman, gue kerja nih, kayak yang seri sebelumnya nih, gue kerja pas segala macem. Tolong konfirmasi aja ke panitia. Kalau nggak titip temennya lah. Titip temennya itu juga bisa. Jadi apa ya? Sebenarnya kalau kayak gini kan bisa diwakilkan sebenarnya. Diwakilkan bisa, nggak ada masalah. Sama aja kayak teman-teman kalau lagi balap resmi yang lain gitu kan. Benar, kalau scrut tuh bisa diwakilin, nggak aja. mesti harus si pembalap atau si ownernya yang datang kan gitu, apa mekaniknya atau manajernya aja. Atau hanya jokinya aja. Scrut ini bukan scrut fisik, jadi motor nggak usah dibawa. Jadi cuma daftar ulang istilahnya. Dapat stiker pit crew nanti juga dapat kayak gitu. Itu. Nah, lalu terus setelah itu sampai jam 5 sore ya. Sampai jam 5 sore. Nah, terus sama kalau misalnya kalau bisa ngambilnya di hari itu, jangan di hari H. Gak bisa. Kalau di hari H, nanti akan habis ini nih kan kita ngomongin tata cara balap dulu. Nanti kita ngomongin rundown-nya nih. Kita lihat sekalian. Kalau misalkan ngambil di hari H, itu takutnya ngerubah rundown. Ntar teman-teman yang udah daftar nih udah berhasil, udah susah-susah daftar di Rekor karena berebutan. Gara-gara itu doang jadi telat datang, akhirnya malah nggak race, malah rugi. Benar, kayak gitu. Nanti ngantri misalkan di hari H tuh. Ngantri misalnya mau daftar ulang gitu. Sementara race-nya sudah berjalan. Akhirnya dipanggil-panggil nggak nongol tuh di waiting zone ya.
ya akhirnya didis kan nggak enak juga. Nggak enak juga. Kan. Makanya kalau bisa teman-teman semua ikutin aturannya. Ya. Jadi enak kita balapannya tertib. Ya, benar. Nah, kalaupun gitu kan kita nggak bisa main salah-salahan kan. Kalau semuanya alurnya udah bener nih gitu. Jadi enak, panitia juga rundownnya bener. Terus juga teman-teman juga startnya misalnya jam 9, jam 10, bener-bener jam 10. Ya. Jadi selesainya juga cepet, panitianya juga enak kayak gitu. Sama-sama jaga lah ya. Benar. Sama-sama jaga. Oke, lanjut Bang. Yang ketiga itu perlengkapan safety, helm full face, sarung tangan, sepatu, jaket. Minimal ya, jangan. Apabila peserta tidak menggunakan peralatan safety yang telah ditentukan oleh panitia, panitia wajib melarang peserta meneruskan perlombaan. Nah, jadi teman-teman itu sifatnya wajib. Wajib. Mau masuk waiting zone itu sudah ada teman-teman di waiting zone itu pasti dia akan ngingetin teman-teman semua nih, misalkan lu kurang sarung tangan, lu kurang. Yang kejadian sarung tangan nih. Atau misalkan sepatu. Ada, gue pernah lihat itu dia pakai sepatunya itu Converse tuh. Talinya ngelewer-ngelewer. Nah, itu kan bahaya juga kan. Jadi diingetin, benerin dulu kayak gitu. Ya, apa sih standarnya orang reading lah ya. Orang reading itu pakai sarung tangan, helm, jaket, sepatu kan, celana panjang ya yang pasti. Ya. Nah, kalian reading aja wajib pakai itu, apalagi balap. Kayak gitu. Jadi nggak ada lagi nih kan, gue nggak ada sarung tangan bang, gue nggak ada ini bang, nggak ada lagi tuh. Itu pengalaman yang sebelum-sebelumnya lah kayak gitu. Jadi teman-teman semuanya udah siap nih. Jadi nggak ada istilah kata di waiting zone tuh nunggu-nunggu orang setar karena sarung tangannya dinyari dulu. Itu jangan deh. Kalau bisa yang tadi bilang rundownnya akhirnya tertib kan, kalau misalnya semuanya tertib, rundownnya pun tertib. Jadi nggak capek lah balapnya gitu. Sip. Lanjut ya bang. Lanjut. Alat pengereman wajib terpasang. Minimal salah satu dari kendaraan tersebut. Depan minimal. Kalaupun belakangnya nggak ada, minimal depan. Ya. Kemarin masih ada yang nanya nih, pas lagi mau sekrut, bisik-bisik. Saya mau sekrut, dia bisik-bisik bang, rem saya nggak ada satu. Lalu nggak baca peraturan. Saya bilang gitu. Emang gimana bang? Minimal salah satu. Oh aman berarti, depan belakang nih, depan oh yaudah aman kayak gitu. Jadi temen-temen jangan rem belakang yang diadain kalau depan nggak ada. Ya, lebih baik yang depan dulu. Yang depan dulu dah kayak gitu. Yang depan baru yang belakang. Kalau ini bang? Udah belum? Udah. Lanjut ya. Para peserta lomba wajib memperhatikan jadwal race lomba. Yang peserta ikuti. Nih terus pihak panitia memanggil peserta sesuai jadwal kelas yang bergulir. Apabila peserta tidak hadir setelah panggilan ketiga, maka peserta tersebut dianggap gugur. Tuh. Kemarin agak capek ya panitia. Bukan yang ngeluh, tapi kita manggil-manggilin tuh kayak apa ya? Jadi kayak anak kecil gitu balapannya. Atau mungkin gini bang. Introspeksinya untuk panitia. Pengeras suara mungkin lebih ditambahkan. Betul. Itu ya mungkin kemarin nggak begitu kedengeran. Benar. Tetapi kemarin kan juga sudah ada tim yang keliling sebenarnya untuk manggilin. Kelas ini selanjutnya ini nomor start ini biasanya kan dipanggilin. Mungkin besok itu evaluasinya adalah pengeras suara itu di pedok itu mungkin akan kami tambahkan. Akan ditempel di pedok, dipasang di pedok. Sama jadwal pun itu nanti kan ada mading tuh istilahnya, papan tulis gede tuh. Itu untuk jadwal, untuk bagan itu semua ada di situ. Nanti gini deh paling Om Gondrong, panitia juga ngeprint maksudnya ngeprint selembaran jadwal. Kita tempel juga di pedok-pedok. Kayak yang kemarin kan di tiang-tiang kan kita tempel. Kita tempel. Jadi teman-teman nggak mesti harus ke mading juga. Jadi nggak ada alasan juga nih ketika dipanggil. Kasarnya nih nggak denger, tapi teman-teman udah tahu nih jadwalnya. Makanya diperhatiin juga gitu. Oke, panitia siap terima koreksi karena mungkin pengeras suaranya kemarin kurang. Ya. Tapi kita juga udah sediain jadwal juga. Jadi sama-sama saling, ini kan kita balapan proses ya. Ada evaluasi terus kan. Kedepannya harus lebih baik lagi. Nah kejadian ini kemarin memang iya, pengeras suaranya kurang. Tapi teman-teman juga harus aktif juga. Kayak gitu sama-sama kita pengen balapan. Intinya gitu kan. Oke, lanjut ya bang. Siap, lanjut. Dalam perlombaan ada sudut A dan sudut B. Sirkuit lintasan dibatasi lane A, lane B. Sirkuit lintasan dibatasin kerucut. Ada kon. Atau kerucut ya. Di tengah lintasan peserta berjalan lurus sesuai sepanjang 500 meter.
sesuai dengan perlintasan yang telah disediakan. Jika peserta pindah jalur selepas start, maka panitia berhak mendiskualifikasi. Misalnya setar nih, seret, gecol, Nengso. iya, masuk ke lane B. Iya. Nah itu didis kayak begitu, karena itu kan bahayain. Nah terus juga ada yang Superman. Wah itu jangan itu jangan. Karena gini, ketika ada Superman di situ, dalam hal ini panitia ya ditegur. Wah, itu habis Tegur kita, sama polisi. habis kita. Nah terus sama yang Willy ya. Willy juga. Itu kemarin ada kayaknya sengaja Willy deh. Ya kalau memang nggak bisa kontrol sih. Oh kalau itu lain. Itu bisa koreksi lah kan, kalau bisa itu lain. tuh. Ya, kalau gitu. itu lain. Tapi kalau emang disengaja itu maaf. Kalau itu misalnya emang dis gitu. Iya. Karena emang aturannya tuh nggak bisa begitu gitu. Ya karena itu beresiko tinggi ya gitu. Maksudnya jangan sampai ya minim kecelakaan lah. Kalau bisa mah jangan ada lah kayak gitu. Nol. Pengennya kayak gitu. Ya. Lanjut. Oke lanjut. Race system battle. Yep. Siapa tercepat dapat mengikuti race berikutnya sesuai bagan yang telah berjalan pada kelas tersebut. Ya. Jadi biasa ini dari seri pertama bahkan itu sama dengan sistem bagan. Ya. Lalu kenapa Bang dibuat hari ini tuh 32? Karena itu memudahkan kalau untuk segi Sistem bagan itu mudah. Jadi nggak ada yang menang bay istilahnya. Bener. Lalu kedua memang waktunya juga dibatasi, jadi kan lebih cepat semuanya. Nah kalau untuk tadi itu kan dia akan naik tuh. Ya. 32 peserta berarti kan hanya 16 pasang, berarti 16 kali start. Betul. Lalu naik ke 8. Nah kayak gitu. 8 ke 4, 4 ke 2, baru final. Setelah final itu nanti ada penentuan juara ketiga. Iya, kayak gitu. Jadi bagannya tertib nih. Jadi semua ketemu pasangannya nih. Kalau kita ganjil, misalkan kita kenapa nggak 35 Bang? Ganjil nanti ada yang baik kayak gitu. Jadi bikin bagannya nggak susah. Bukannya nggak bisa, cuman bikin bagannya nanti biar rapi aja tertib kayak gitu. Sama kalau ada yang baik kan mungkin ngerasanya wah enak banget ya. Enak banget dia. Langsung naik ke atas. Langsung ke 8 besar kayak gitu. Waduh. Ya itu kita ngindarin itu sebenarnya. Oke, lanjut. Yang ke-8 itu panitia telah menyediakan lampu start drag back seperti yang biasa dipakai balap di Indonesia. Lampu start itu ada 3 macam, lampu kuning, hijau dan merah. Di mana lampu tersebut memiliki sensor, yang mana sensor tersebut membaca apabila peserta melakukan jump start. Sedikit edukasi ya, sedikit cerita sih. Ya kan di situ ada sensor 2 ya. Kemarin yang dipakai berapa Om Gondrong? 2. Tetap 2 ya? 2 dia ada depan belakang. Ya, stage sama pre-stage. Ya. Stage sama pre-stage. Dia maju ngelewatin sensor, kebaca jump start, mundur juga kebaca jump start. Jadi titiknya benar-benar harus di tengah ya Om Gondrong ya? Tengah. Kayak gitu. Nah, itu ada lampu merah, kuning, baru hijau ya? Masalah ya? Biasanya kuning-kuning, ada yang merah, ada yang kuning-kuning ya Om Gondrong ya? Ini kemarin dia kuning, hijau. Nah, jadi kalian tuh kuning baru tembak start kayak gitu. Kalau bisa sih gini ya, ini gue coba kasih trik kali ya sedikit ya. Di lampu ini teman-teman presnya ke belakang. Iya, jangan ke depan. Jangan ke depan. Kalau ke depan nanti rawan JS. Resikonya JS lebih tinggi karena kan namanya start kan ke depan. Iya, jadi mendingan nih ngancingnya tuh ketemu yang dicari itu yang depannya dulu. Kuncinya yang di belakang. Iya. Kuncinya depan dulu nyala, baru mundurin. Dapat, kancing deh tuh. Soalnya kalau dari belakang dulu ke depan, aduh, nanti sayang rawan JS teman-teman. Kopling kelepas dikit langsung JS. Nah iya, jangan kopling Bang. Rem tangan lupa. Depan itu kancing tuh, udah. Itu kan sayang. Sebenarnya sih itu kita juga ngeliatin pembalap yang biasa profesional. Bukan gue cuman karena gue merhatiin aja nih. Eja nih gue liatin nih. Lalu Daryl gitu gue liatin, Agung gitu kan bogel. Oh begini tuh. Jadi orang jarang jamsar lah gitu. Maksudnya di balapan gitu. Ya, karena emang begitu kayaknya sih. Itu dia ngakalinnya gitu, triknya gitu. Triknya begitu. Ya praktiknya kayak apa ya ntar teman-teman coba aja. Ya kalau nggak diperhatiin dulu nih. Nonton aja dulu. Lihat dulu nih. Sebelum kelasnya berjalan nih nonton dulu. Jadi kan bisa ada gambaran. Lihat contekan. Lalu yang ke-9, sebelum melakukan start para peserta wajib berada di area waiting zone. Panitia akan melakukan pengecekan terakhir pada joki dan kendaraan. Jika dinyatakan telah siap, maka peserta tersebut diperbolehkan menuju posisi start. Yap. Nah, ini apa sih bahasanya? Quality control ya. Terakhir untuk QC terakhir. QC terakhir kayak gitu. Jadi misalkan kelas 1 lagi berjalan, itu kelas yang berikutnya tuh sudah ready. Ya.
Jadi udah ada di belakang nih. Udah standby. Udah standby semua. Udah standby di belakang. Jadi kelas 1 habis, ini langsung Masuk. secara QC sudah aman, mereka akan langsung lanjut ke kelas 2. Waiting zone, nunggu di Iya. waiting zone, akhirnya masuk ke dalam. Nah, kelas 2 berjalan, itu kelas 3 sudah ready lagi. Gitu. Nah, kemarin juga ada poin, ada koreksi juga dari teman-teman yang race gitu. Memang mungkin kekurangan dari panitia lah kayak gitu. Jadi ada peserta mungkin yang startnya itu nggak sesuai regulasi dari bannya. Akhirnya banyak yang komplain ke saya terutama karena dia itu udah ngelewatin beberapa, udah ngelewatin beberapa peserta, ngelawan beberapa peserta. Ternyata dia bannya nggak sesuai regulasi, ban sama peleknya ya gitu. Nah ini evaluasi dari kita nih, dari tim panitia, kita bakalan ada orang nanti di depan waiting zone itu pegang data sekrut. Jadi minimal yang kelihatan mungkin dari panitia itu ban lah. Ini khusus untuk San Mori ya? Untuk San Mori ya, untuk San Mori gitu. Bannya kelihatan misalnya pakai ring 17, harusnya ring 14 misalkan kayak gitu. Itu pasti disuruh mundur. Terserah dia mau ganti ban dulu atau enggak, atau misalnya kayak sarung tangan yang enggak ada, pasti disuruh mundur. Pasti disuruh cari dulu kayak gitu. Jadi jangan sampai nanti udah mau masuk waiting zone, bang gue dilarang buat start. Gitu. Nah berarti kan ada yang salah gitu. Nggak mungkin bener ada yang nggak sesuai regulasi. Ada yang nggak sesuai regulasi kayak gitu. Jadi tertib lah, belajar tertib kita balapan kayak gitu. Ya sama-sama belajar. Mungkin kedepannya mau ikut event yang resmi, bukan resmi ya bahasanya Om Gondrong ya, lebih apa ya jenjangnya? Resmi untuk berat 402 kejuaraan besar. Kejuaraan gitu. Besar mungkin kayak gitu. Lanjut. Yang ke-10, pada posisi start, apabila peserta sudah siap dihimbau untuk memberikan kode anggukan kepala. Misalkan, misalnya gede-gede, belum, oke, gitu kan. Misalnya oke, angguk-angguk, misalnya gede-gede, oke. Kepada petugas lampu, maka lampu kuning akan menyala sebanyak 3 kali. Setelah itu lampu hijau akan menyala dan peserta mulai memacu kendaraannya. Dan apabila lampu start berwarna merah menyala, peserta dianggap jam start. Itu pasti dis. Dan terjadi hanya di penyisian. Sampai mana Om Gondrong? Semuanya itu ada JS kecuali final. Nah, nih poinnya nih paling itu penting. Dia, ya. Ini poin penting sini. JS itu berlaku dan langsung dianggap langsung gugur gitu. Ya, kalau JS kecuali di final. Karena di final itu peserta yang sudah masuk final A sama B katakanlah ya, itu sudah ada harapan dia di juara 2 minimal. Ya. Final nih salah satu JS, yang JS itu sudah pasti juara 2. Digeser juara 2. Ya. Kalau dua-duanya JS, dia tetap berjalan. Nyari siapa yang nyampe duluan. Ya finish duluan. Jadi gini, line A line B, start nih si A JS jam start. Walau si B nggak JS, walaupun si A finish duluan atau masuk duluan ke motornya, lampunya nyala, lampu finish, finish nyala, tetap yang juara 1 yang B. Karena dia JS. Karena si A JS. Tapi kalau kejadiannya dua-duanya JS gitu. Nah, ini kita lihat siapa yang masuk duluan di finish, kayak gitu. Tapi juga jangan di JS-JS-in juga kali. Enggak juga. Ya kan sayang juga lah, juara 1 duitnya lumayan. Iya, benar. Masa iya udah final mau di JS-in, kayak gitu kan sayang. Dia maksa ngepres di lampu, di start. Dia JS kan kedua, sementara yang satu udah jalan lenggang aja sampai finish, jadi pasti juara 1. Nah, lanjut ya Om Gondrong ya. Ini poin 11, ini poin yang barusan kita omongin nih. Apabila peserta jam start atau nyolong start dianggap gugur. Di babak sebelum final lah ya. Penyisian sampai sebelum final ya. Kayak gitu. Sampai perebutan juara 3. Terkecuali apabila di final perebutan 1 dan 2 ada salah satu yang JS, otomatis yang juara yang di final itu yang juara itu yang nggak JS. Yang nggak JS ya, kayak gitu. Yang tadi ini omongan yang tadi kayak gitu. Lanjut aja Bang. Poin yang ke-12 itu pembagian hadiah berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di masing-masing kelas. Jika jumlah peserta minimal 16 starter, maka hadiah diberikan full. Ini udah pasti full Bang. Kalau ini udah pasti full. Ini peraturan buat yang kemarin. Ini lanjut aja. Ini udah pasti full, udah 12 dari 16 semua. Nah, ini poin juga nih yang ke-13. Motor yang dinyatakan juara wajib melakukan proses scrutineering. Dan apabila dinyatakan melanggar regulasi, maka motor tersebut didiskualifikasi. Jika terjadi hal demikian, dengan otomatis peserta yang berada di posisi bawah pada urutan
pada urutannya penerima hadiah akan dinaikkan satu level. Ya, misalkan yang keempat jadi ketiga. Ya. Gitu doang udah, kayak empat gitu. doang jadi ketiga. Ngegeser doang. Iya. Kayak gitu ya. Itu doang palingan. Nah, ini balik lagi poinnya kemarin yang kita omongin juga. Scrutineering. Kebetulan saya yang scrut gitu kan. Nah, itu peserta kalau emang dari panitia sudah final, itu jangan ke pedok dulu, langsung ke Tempat tenda scrut. scrut. Gitu. Kadang mesti dipanggil-panggilin dulu nih kayak gini. Ya ini sih kita bareng-bareng sama-sama disiplin ya, sama aturan ya. Jadi langsung aja udah nyelonong ke tempat scrut kayak gitu. Jadi cepet prosesnya. Satset lah bahasa anak sekarang. Karena kayak komunikasi dari teman-teman scrut, data pemenang itu kan langsung didirect ke teman-teman scrut. Ke saya. Langsung dari tuh. dari pihak rekor. Dari pihak rekor tuh langsung Ke saya. ini yang motor juara. juara tadi, memang sah dia juara, baru disekrut. Penentuan bisa ngambil hadiah atau tidak itu dari sekrut sebenarnya. Ketika sekrut itu sudah ACC semuanya, disekrut ACC di tempat start di waiting zone ACC, baru dia tuh namanya masuk ke sistem, dia akan keluar sebagai Juara. Penerima hadiah. Ya, tercepat 1, 2 atau 3. Oke. Gitu. Sip. Paham ya, lanjut ya. Paham ya. 14, para peserta dihimbau untuk menjaga kebersihan dan ketertiban Besok suasana itu akan pedok. ada trash bag, kantong sampah mungkin di setiap tiang itu teman-teman tolong jaga kebersihannya. Ya belajarlah, kita bareng-bareng. Udah tempatnya kita buang di situ aja, nggak usah nyampah. Ya. Nah yang kelima yang paling penting nih, keputusan pihak panitia tidak bisa diganggu gugat. Ya, iya itu memang kayaknya semua peraturan lomba lah ya. begitu kayaknya pasti. Iya betul. Kayak gitu. Nah, lalu itu gue udah kirimin tadi, brother. Ini Udah yang selesai atas- tata cara, ini yang atas yang bawahnya. Oh, itu yang hari Sabtu ya? Sabtu ya. Ini adalah rundown yang kalau gue lihat dari sini yang sudah disusun sama teman-teman panitia untuk diperhatikan. Nanti teman-teman juga bisa lihat di Indo Rekor, di Rekor ya. Jam 8 ya nanti ya? Ya, jam 8 malam ini. Kelas 1 sampai dengan kelas 17 itu melakukan penyisihan sampai dengan 8 besar, sampai dengan habis penyisihan kan 8 besar tuh, kan dari 32 ke 16, itu kan masuk ke 8. Itu di hari Sabtu. Kelas 1 sampai kelas 17. Itu semua di hari Sabtu untuk melakukan penyisihan sampai dengan 8 besar. Ah, ini perhatiin nih, nanti rundownnya itu di-share di Indo Rekor. Ada. Teman-teman Ada. jadi nggak usah banyak nanya lagi nih, japri lagi. Buka aja aplikasinya, pantau aja Mantap, langsung di nanti. situ ada semuanya. Jadi motor-motor yang ikut di kelas 1 sampai kelas 17 itu satu hari itu berarti 2 kali race. Ya, 2 kali race berarti. 2 kali race. Nah, kelas 18 sampai dengan kelas terakhir di kelas 22 itu race-nya di hari Minggu pagi. Jadwal Iya. juga sudah ada Minggu pagi betul. dan langsung dibuat sampai dengan final. Jadi kelas 18 dipanggil itu langsung dari penyisian sampai dengan final. Oh, jadi yang kelas kedua ini, yang hari kedua ini, hari Minggu ini, dari mulai 18 sampai 22 itu langsung final? Langsung final. Oh, langsung Sampai digeber final. ya? Iya, langsung digeber. Gitu. Tentunya paginya dulu kita Harley dulu. Iya benar. Di riding dulu Itu Harley. mulai dari jam 2, jam 9-an lah ya? Ya, jam 9 baru udah tuh. Nah, nanti kelas selanjutnya yang dari penyisian dari hari Sabtu, itu lanjutnya jam 2-an nih kurang lebih. Jam 13.45. Ya, kita lihat nanti di rekor. Itu juga Ya. udah di-share pasti. Ya, nanti Kayak teman-teman lihat aja kayak gitu. Nah, itu yang dari hari Sabtu, finalnya di hari Minggu. Minggu. Nah, untuk kelas 1 sampai 17 yang memang naik ke bagian berikutnya ya datang lagi. Datang lagi itu untuk mengikuti proses dari perempat final, semifinal sampai dengan final terus perebutan juara 3. Jadi- Dihabisin semua dari Minggu di kelas 1 sampai kelas 17. Apa namanya? Jadi memang kalau misalnya kayak gini ya nggak perlu datang hari Sabtu, nggak usah Kelas lah ya. ya, bisa. Tapi kalau dia mau nonton nggak apa-apa. Kalau nonton nggak apa-apa, Nggak apa-apa. gitu. Cuman nggak usah bawa motor mungkin. Ya, kayak gitu. karena kelas yang utama ya kelas 18 sampai kelas 22 itu race-nya di hari di hari Minggu, abang-abang teman-teman Iya. semua. Jadi nggak perlu bawa motor, kalau mau nonton oke. Ya. Nonton lah. Ya, itu salah satu kalau nggak salah kelas 85 up. Ya. 85 up itu dia race-nya di hari Minggu. Minggu. Itu dari proses penyisian sampai final dalam satu waktu langsung. Malam Minggu ngopi-ngopi di Nah, kemana-mana bisa, kan? bisa. Kerak telur ya kan? Aduh, kalau nggak mau nonton PRJ bisa. bisa. Sebelahnya itu. Iya, karena bebarengan.
Nah gitu, itu kayak udah cukup. Maksudnya untuk jadwal, untuk detail apa segala macamnya teman-teman bisa lihat di rekor. Ya, sekali lagi nih di rekor nih, lihat nih ya. Itu di rekor. Terus untuk bagan sendiri nanti setiap sudah menang di penyisian 32 starter itu kan langsung dipotong 16 berarti. Itu juga ada di board nggak sih di papan? Ya, ada di mading ada. Ada di mading. Di mading ada, dan juga diupayakan, kita berharap begitu, semua juga berharap online juga di rekor juga ada. Nanti ini ada juga nggak sih bagannya ditampilin di rekor? Ada. Jadi ini yang terdaftar, yang udah kan keluar rundown nih. Nanti di rekor dibuka kan, lihat rundown, terus ngelihat bagan ada dong? Ada. Ketemu siapa ada. Nah itu menarik banget itu sebenarnya tuh. Ah itu dia tuh. Itu menarik itu. Dukser. Iya. Wah gua ketemu si ini nih, kenceng nih gitu kan. Itu. Dan bagan itu di apa namanya, diacak by system ya sama rekor gitu. Ya, by system ya. Jadi tidak ada manual. Jadi nggak ada kocok-kocokan lagi nih. Nggak ada kocokan manual gitu. Tinggal pencet jret, otomatis dia langsung ngacak sendiri, otomatis kayak gitu. berbentuk bagan langsung. Nah, selanjutnya adalah hari Minggu itu kayaknya akan ada musik deh. Panggung musik. Ada ya? Ada. Itu dimana juga akan mungkin kalau nggak berubah ya, yang terakhir info gue dengar tuh begitu, pembagian hadiah pun dilakukan di panggung itu. Di hari apa? Di hari Minggu. Jadi yang karena finalnya semua hari Minggu semua final hari Minggu. Berarti saya kerjanya hari Minggu dong? Enggak. Bapak, ntar mulai dari hari Sabtu udah mulai tuh pas sekrut. Motor-motor yang sekiranya itu. Nggak ada sekrut hari Sabtu. Bukan sekrut itu, tetapi mungkin nandain, ngingetin begitu. Oh, saya standby di waiting zone nanti. Mau nggak mau deh tuh. Iya. Itu. Tapi kan nggak semua kelas sebenarnya bang. Hanya kelas-kelas yang kalau kayak San Mori nih. Oh iya, gaban-gaban begini. Iya sih, sebenarnya sih yang dipantau paling pertama yang San Mori di ban doang sih. Yang kelihatan ya. Kalau di dalam mesin kan kita nggak mungkin dibongkar waktu mau balap. Gitu. Paling cuma ditandain aja nih teman-teman. Oh iya. Nanti mohon maaf, mungkin motornya di pilok. Karena kemarin ada masukan dari teman-teman Ngabers juga ya kalau nggak salah ya, yang sempat kasih masukan ya. Ngabers juga, terus juga teman-teman balap liar juga. Ya. Karena ini kan mereka tuh gini ngomongnya itu adalah bang, kemarin kan itu race 2 hari. Gimana cara teman-teman panitia mengawasi betul dia memakai engine yang sama gitu. Misal nih contoh kayak kelas 61 ya, 61 free ya. Takutnya yang ditakutkan sama mereka itu ya memang nggak semuanya, tapi ada beberapa pihak begitu merasa ntar kalau dia datang waktu penyisian dipakai 66. Ya sebenarnya sih lebih bloknya sih yang ditandain harusnya. Nah. Cuman kan yang bingungnya paling kalau motor-motor San Mori itu kan biasanya rapat-rapat Om Gondrong. Kita nandainnya bingung. Maksudnya miloknya nih nyemprotnya bingung. Sebelah mananya. Gimana Om Gondrong? Ya apa yang biasa dilakukan sama teman-teman panitia ketika di kejuaraan besar atau kejuaraan nasional ya paling kita bisa begitu doang, brother. Kecurangan itu kalau emang itu kan kembali ke orangnya lagi ya. Emang dasarnya nggak cengli ya nggak cengli aja gitu. Ya, sebenarnya sih belajar lagi sih. Iya, kan? Kita belajar sama-sama tertib aja sama aturan main. Kalau gitu. mau mungkin dihilangkan itu kita panitia ya juga susah sebenarnya. Susah. Paling ya mencoba meminimalisir aja. Salah satunya ya mungkin bloknya ditandain. Bener. Sama aja kayak di drag gitu kan juga gitu. begitu. Di drag juga kayak gitu sama. Paling mungkin ya begitu. Ya apa ya, belajar jujur lah. Belajar jujur lah. Maksudnya kayak lu pengen banget menang. Semua pengen banget menang, cuma juga nggak ngasal juga caranya gitu. Gini. Gue nih ya, gue mungkin dibilangnya montir, mekanik. Gue malu ketika regulasinya gue lawan misal dalam artian dia share 66 terus gue pakai 70 gitu. Buat di penyisian biar gue menang. Gue sebagai mekanik nggak bangga. Ini maaf ya, karena ada ini coba gue nggak usah nyebut merek deh ya. Begitu menang, bang motor saya nggak usah disekrut dah. Bener nggak? Akhirnya kita dis dia. Iya kan? Itu yang lalu. Iya, yang lalu-lalu. Ada yang model begitu. Karena dia mengakui dia cerita ke saya, "Bang, saya klepnya gede." Nah, kayak gitu. Tapi kita apresiasi ya, dia udah jujur. Cuma yang disayangkan dia udah mengalahkan berapa orang. Pas race dia nggak jujur. Akhirnya apaan? Kan kasihan teman-teman yang udah berusaha teman-teman yang jujur kayak gitu. Nah, ini sih sebenarnya panitia itu juga nggak bisa ngontrol sampai sedemikian rupa juga, Gondrong. Ya, gitu. Ya maksudnya belajar cengli lah. Sebagai mekanik juga malu lah. Ya nggak usah mekanik, maksudnya pembalapnya nih malu lah kalau emang bukan kelasnya dia ngikut kelas itu gitu.
Spek bablas ya. Nggak bangga lah. Iya. Kalau gue sih nggak bangga jadi mekanik kayak gitu. Paling itu sih Om Gondrong. Ya, mudah-mudahan apa namanya ya, semuanya lancar ini sampai hari H. Amin. Kalau untuk hadiah, setahu gua, tadi gua juga ngobrol sama salah satu penanggung jawab juga dari pihak Polda. Hadiahnya itu sama seperti kemarin. Sama seperti anniversary. Ya, seingat gua kalau nggak Juara salah, 1, 2,5. 2,5 juta. Juara 2, 1,5 juta. Juara ketiga 1 juta. Wih, mantap ya. Kayaknya itu apa namanya sama. Mudah-mudahan itu nggak berubah gitu. Jadi gue juga ngomong sekarang juga nggak salah. Tapi yang gue dengar itu begitu terakhir. Intinya sih gini, polisi ini kan udah memfasilitasi ya, pihak kepolisian ya. Kita satu tadi belajar jujur, sportivitas, gitu kan. Kita diwadahi, kita tunjukin nama dia, kita juga bisa diatur. Kita bisa tertib kayak gitu. Nah, tujuannya apa? Biar kita bisa ada event berikutnya, next eventnya, gitu, kayak gitu. Jadi nggak sekedar ya maaf jangan sampai sih kejadian misal sampai ribut apa segala macem gitu, terus sampai gaduh lah kayak gitu. Itu jangan maksudnya jangan sampai kayak gitu. Nanti nggak diizinin lagi atau nggak dikasih lagi buat acara seperti ini lagi kayak gitu. Maksudnya jangan sampai lah kayak gitu. Sayang teman-teman, ini momen atau apa sih bahasanya Om Gondrong? Iya. Momen yang harus kita manfaatin sih sebenarnya. Ini dimanfaatkan sebaik-baiknya aja. Benar. Sebaik-baiknya, dan mereka kan bawa polisi ini juga kan melihat kita gitu ya. Ya menghargai kita juga lah sebagai tukang balap nih, tukang ngebut. Ternyata mereka juga bisa diajak kumpul. Diajak kumpul, terus tertib, santun kita gitu, bisa dihargai. Mungkin besok juga ada beberapa hal yang disampaikan sama Pak Kapolda yang saat ini menjabat. Itu kita sama-sama dengar aja nanti di sana. Bener, dan juga brand image-nya anak motor itu kan sempat dibilang gangster gitu ya, di luaran lah kayak gitu. Jujur saya kurang setuju gitu, karena anak motor demen ngebut. Bukan demen ribut. Nah, keren tuh lo buat itu tuh. Iya emang. Anak motor demen ngebut, bukan demen ribut. Yang ribut mah yang ribut. Jadi, cuman emang kebetulan medianya dia naik motor juga. Jadi kita juga ngesangkain, padahal mah kagak. Anak motor tuh dibilangnya gangster kayak gitu. Maksudnya jangan lah gitu. Beda lah kita gitu. Kita mah demen ngebut, bukan demen ribut kayak gitulah. Jadi ada perbedaan di antara kita. Jadi kita ketika diajak balap sama polisi nih, diwadahi, kita tertib. Karena kita bukan yang itu. Tertib, ambil yang positif dari event ini. Jadi teman-teman juga ada modal mungkin. Yang manajer belajar memanage waktu. Betul. Segala macam. Joki juga bisa belajar nembak lampu. Kalau mau ngepres kayak gimana. Ya mungkin tadi biasa bangun siang gara-gara besok mau balap jadi bangun pagi. Feeling gue malah nggak ada yang tidur ya. Daripada bablas. Yang kejadian sih gitu. Gue rasa cukup segini ya teman-teman. Mudah-mudahan pada saat teman-teman menonton video ini, jadwal dan bagan itu sudah keluar, jadi sudah ada bayangan siapa akan dihadapi di race penyisian. Itu pasti seru. Itu menarik. Itu seru. Banyak strategi di situ. Pasti. Karena ada beberapa tim begitu yang kalau gue lihat daftarnya nggak hanya satu. Ya. Dia bisa dapat 2, dapat 3. Dapat 3 karena memang mereka menyiapkan barang-barang handphone dan. Bener. Mohon maaf nih buat owner-owner yang mungkin merasa, lah kok motor gue ketemu sama motor gue sendiri ya? Ya gimana orang sistem yang ngatur? Gimana kita ngaturnya juga bingung. Kok motor gue ketemu motor gue lah orang. Saya juga kalau bisa mah ketemunya yang enteng-enteng aja, ketemu yang kenceng-kenceng gitu. Sama teman-teman yang di hari besok itu juga berjuang di DW. Oh iya, benar. Banyak banget teman-teman yang kesana, sama Sadit Bola, Rian Mee, Dila Galon, Oseng, Derek, itu kayaknya pada berangkat mana ke sana semua. IDW Wonosari ya? Iya, Dian Meri. Semangat. Dan luar biasanya karena nggak tahu ya datang lagi apa enggak tuh Ebon. Oh iya. Katanya sih gosipnya sih mau datang. Kalau waktu itu gue ngobrol sama Mas Boy, memang si Ebon akan dihadirkan. Ya, mudah-mudahan akan terrealisasi coaching kliniknya. Itu mantep tuh. Jadi nanti mungkin Mas Boy akan memfasilitasi Ebon untuk coaching klinik. Mungkin yang nggak datang ke Wonosari lihat tayangan YouTube-nya. Ya itu. Kalau kagak bentrok gue berangkat padahal ini. Gue bentrok juga. Bagus banget tuh. Thank you brother ya. Sampai ketemu besok ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.